Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentrem Rahayu, puji dan syukur. Segenap majelis GKJ Jumat Pendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan liturgi kebaktian hari jadi GKJTU ke-89. Untuk petugas kolektan, tim Bapak Tiga, Bapak Kasmanto, Bapak Istoni, dan Bapak Mahatama. Warta Jemaat Minggu 22 Maret 2026. Warta Jemaat yang pertama dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKJTU ke-89 yang diperingati pada tanggal 23 Maret dan sesuai dengan kesepakatan bersama melalui sidang, hari ini akan dilaksanakan kebaktian hari jadi GKJTU ke-89 dengan tema Tanjung Tali Wondo Makaryo Bangun Gereja. Pada ibadah hari ini ada penggalangan dana kemandirian dalam bentuk amplop persembahan sebagai kado ulang tahun sinode. Dimohon kepada setiap keluarga untuk dapat mengisi amplop tersebut pada ibadah hari ini saat persembahan. Amplop bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Warta jemaat yang kedua, ibadah PA dan andal sanam jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Maret 2026 waktu pukul 17 atau 5 sore, tempat keluarga Bapak Marjuki. Pemimpin PA Bapak Penatua Murdowo Edi. Pujian dan doa Ibu Endang Sri Patmo Ningsih. Dimohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warga jemaat yang ketiga, majelis jemaat mengundang warga jemaat untuk mengikuti latihan kor atau menyanyi bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 Maret 2026 setelah ibadah selesai. Pujian ini akan ditampilkan pada saat ibadah Paskah. Mohon kehadiran dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Warta yang keempat, atestasi keluar. Terhitung mulai tanggal 17 Maret 2026, Bapak Mahatama Banteng Soekarno beserta istri Mbak Kristiawati dan putrinya Adik Puspa sudah tidak lagi menjadi warga jemaat GKJTU Pendosari karena yang bersangkutan
telah meminta surat atestasi keluar kepada majelis dan menyatakan pindah di Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Brangkongan. Mohon dukungan dari seluruh warga jemaat. Semoga keluarga Bapak Muhammad Tama dapat bertumbuh di jemaat yang baru dan mendapat pelayanan yang terbaik. Warta Jumat yang kelima, ibadah Minggu 29 Maret 2026, Minggu Palem Arum, akan dilayani oleh Bapak Penatua Cornelius Gideon Triatmojo dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Dimohon kepada warga jemaat untuk membawa daun palem, 1 orang 1 daun palem sebagai simbol untuk memuliakan Tuhan. Mohon dukungan dan doa dari warga jemaat. Untuk petugas kolektan, tim anak, yaitu adik Ayu, adik Puspa, dan adik Fiona. Song leader, tim song leader 1, Saudari Janti, Ibu Ristama, dan Saudari Mada. Musik keyboard, Bapak Yosua Ivan Pradana. Penerima tamu, tim penerima tamu 10, Bapak Chandra, Ibu Rani, dan Ibu Sri Widyati. Multimedia dan sound, Saudari Henry, Saudara David Bimo. FB online, Bapak Kristianto. Demikian Bapak Ibu dan Saudara warta jemaat pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama masuk pada saat teduh. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih setia, Bapa yang penuh dengan kasih kemurahan, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh hadir, kami boleh datang di tempat ibadah ini ya Tuhan. Kami merindukan bersekutu bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami pun dapat memfokuskan diri untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami pun tidak akan menyia-nyiakannya, supaya hidup kami pun semakin hari semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada-Mu pada ibadah pagi ini, kepada Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana, Bapak Ibu Majelis yang akan melayani ibadah pada pagi hari. Biar Tuhan mengurapikan Roh Kudus dan memampukan hati kita, supaya kami pun boleh melayani Engkau dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pelayan-pelayan yang lain dari tim musik, multimedia, song leader, dan petugas kolektan. Kiranya Tuhan juga menyertai serta membimbingnya, supaya mereka pun boleh melayani Engkau dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat yang sudah hadir pada saat ini untuk bersama-sama beribadah dengan-Mu. Biar Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami.
Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam Kristus Yesus. Ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami serahkan ke dalam pimpinan, tuntunan, tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami memuliakan Bapak Ibu Saudara dipanggil seperti ini. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Hari ini kita berkumpul dalam sukacita merayakan hari ulang tahun gereja Tuhan. Kami datang dengan hati bersyukur atas kasih dan kedatangan Tuhan. Dari masa ke masa, Tuhan setia memimpin dan memelihara jemaat serta gerejanya. Kami menyampaikan Tuhan yang akan bersejahtera. Mari kita datang dengan penuh hormat di hadapan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita yang hidup. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita beribadah pada Tuhan dengan sukacita. Ibadah hari ulang tahun GKJTU minggu ini ada di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus menjadi penebus bagi manusia yang telah mati dan naik ke surga, dan di dalam nama Roh Kudus yang datang untuk menyertai kehidupan manusia sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus tercurah atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 28 ayat 6 sampai yang ke-8, yang demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong,
Sebab itu berialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca, mengilhami, dan merenungkan hukum kasih yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa secara litani. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan hadirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahanlah aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dan hati, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, Maka aku menjadi tahun, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah terambil dari 1 Korintus 6 ayatnya yang 11, yang demikianlah firman Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. syukur kepada Allah.
Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 252 ayat 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-27 yang demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya. Amin. Mari kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayankan oleh Bapak Penatua Yesua Iwan Perdana. Mari Bapak Ibu dan saudara kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah sertai kehidupan kami dari sejak kami lahir sampai dengan kami bangun pagi di hari ini. Tuhan memberikan kami berkat yang begitu melimpah. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami rezeki dan banyak hal yang lainnya ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, keberadaan kami pun di rumahku ini juga adalah karena kasih setiamu saja. Kami telah memulai ibadah di pagi hari ini dari awal hingga pertengahan. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau kuduskan kami. Kami telah datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa kami, menerima firman, sehingga Engkau layakkan kami saat ini ya Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan kebenaran dari Engkau saja. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara atas kami. Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar saat ini benar-benar kuasa Roh Kudus dan tertanam pada akhirnya di hati kami, lebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Cukup singkat, hanya setengah ayat bahkan, karena hanya diambil bagian yang A, yaitu Filipi pasal 1 ayat 22a.
Filipi pasal 1 ayat 22a yang demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi akan kami bacakan Filipi 1 ayat 22a yang demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana berat badan aman? Aman nggih? Setelah kemarin seharian mungkin bertemu dengan opor, rendang, dan banyak makanan lebaran yang mungkin bersantan dan berat-berat itu, tapi ternyata hari ini dimampukan Tuhan yang datang banyak. Oleh karena itu, di pagi hari ini sebelum kita mengawali dan mendengarkan firman Tuhan, izinkanlah kami sebagai pribadi maupun atas nama majelis mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, walaupun itu dalam hari raya Idul Fitri, namun budaya saling memaafkan itu kan universal, gitu. Semua orang bisa melakukannya. Bahkan itu tradisi yang unik sebetulnya di Indonesia. Karena mudik, berkunjung itu belum tentu ditemui di negara lain, Bapak Ibu. Kalau kita membaca itu tidak ada. Boten usum di Amerika, di Eropa itu boten ada. Bahkan di negara-negara Arab pun sebagian juga tidak melakukan hal itu. Jadi ini sebenarnya sudah campur tradisi. Di luar hari kemenangan umat muslim, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi momen untuk silaturahmi. Makanya Idul Fitri di Indonesia itu meriah. Maka tidak ada salahnya sekali lagi kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan di dalam pelayanan, ada hal yang belum berkenan. Mari kita bersama-sama sesuai tema hari ini, kita bersama-sama akan membangun gereja. Karena membangun gereja bukan hanya tugas pendeta, majelis, fungsionaris, tapi juga adalah tugas kita bersama. Itu yang diharapkan oleh sinode. Dan hari ini sinode memberikan tema yang menarik, yaitu Cancut Taliwondo Makarya Bangun Gereja. Sudah tertulis di liturgi masing-masing. Liturgi hari ini dan juga bahan semuanya berasal dari sinode. Jadi kita mengikuti seluruh GKJTU dimanapun merayakan ulang tahun GKJTU. Yang sebetulnya kalau secara tanggal jatuhnya bukan hari ini, tapi tanggal 23. Jadi satu hari lagi, di hari Senin. Tapi kita merayakan di hari Minggu, di hari Sabat, hari lahir GKJTU 23 Maret 1937. Sehingga betul kalau di situ tertulis berarti ulang tahun yang ke-89. Oke. Dan itu diawali Bapak Ibu dan Saudara sebelum ini kita mungkin juga harus tahu sedikit, kami pun mempelajari. Jadi sejarahnya GKJTU ini kenapa memilih 23 Maret itu bukan kemudian hari pertama kali berdiri atau hari jemaat pertama atau hari di mana biasanya kalau orang bangun itu ya membuat fondasi dan sebagainya, bukan. Tetapi GKJTU memilih tanggal ini sejarahnya adalah merupakan tanggal sidang perdana GKJTU, sidang sinode perdana. Jadi kalau mau dirunut awalnya mungkin lebih tua lagi. Tapi kenapa memilih tanggal sidang sebagai tanggal kelahiran? Karena sidang ini mengawali
derajat kebersamaan. Jadi yang ditekankan bukan berdiri. Kalau berdiri itu kan mungkin masih individu. Oh, jemaat pertama itu kono. Tapi yang diinginkan ternyata bukan itunya. Tetapi kapan momen pertama kali GKJT UI bisa ngumpul bareng, bersidang bersama, bahas gereja bersama, itu ternyata jatuh pada 23 Maret. Nah, itulah yang ditetapkan sehingga tujuan utama bukan menekankan individualis, bukan menekankan jemaat pertama, bukan baptisan pertama, melainkan kebersamaan yang menjadi inti utama dari sebuah kebaktian. Nah, kebaktian juga pasti dihadiri oleh lebih daripada satu. Nah, itu sejarah awalnya Bapak Ibu secara singkat. Kalau saya baca semua banyak ini, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang tentu berhubungan dengan sejarah tadi. Bapak Ibu dan Saudara, kita tentu meyakini bahwa manusia itu diciptakan di dunia tentu ada rencana untuk orang tersebut. Yakin atau bukan? Atau adakah orang yang merasa lahir di dunia itu tidak berguna? Bukan? Atau merasa sudah hidup sekarang 50 tahun aku jadi ngopo ya di dunia itu? Adakah yang berpikir begitu? Tidak ya? Ada. Sinten Pak Gito? Pak Gito. Pak Gito saat ini ya suami pinten Pak Gito? 72. Ya. Jadi 72 tahun itu buat enten tujuan hidup. Ya, tujuan memuliakan Tuhan. Tujuan memuliakan Tuhan. Tapi rencana hidup yakin kalau Tuhan itu punya rencana atas Pak Gito, itu yakin Pak? Punya. Ya. Kita apa? Ya, menebarkan kasih, selamat dan mengasihi Tuhan. Nah, itu jawaban yang luar biasa. Menyebarkan kasih nih Pak Gito. Menyebarkan kasih, berguna bagi sesama, betul nggih? Ya. Betul. Nah, walaupun mungkin kadang ada hal-hal dalam hidup yang dimaksud Pak Gito, mungkin di dalam hidup kan ada hal yang kita tidak ketahui, yaitu rahasia Tuhan, kita nggak pernah tahu. Oke, kita akan jadi apa, kita besok makan apa, itu kan nggak ada yang tahu. Tapi ternyata Pak Gito meyakini bahwa kalau rencana itu pasti ada. Tuhan itu punya tujuan atas hidup kita, punya rencana atas hidup. Dan itu memang harus kita yakini. Tuhan tidak mungkin bercanda dalam menciptakan manusia. Tuhan tidak iseng dalam menciptakan kita semua. Tidak mungkin ada Dwi Rianto di dunia kalau Tuhan itu hanya gawe Dwi Rianto tak kayak Brewo, kan tidak mungkin. Tuhan seperti itu. Pasti semua punya tujuan hidup. Nah, kalau ada manusia yang hidup tapi tidak tahu rencana Tuhan, itu sama halnya dengan kita itu orang yang bekerja tapi tidak tahu mau kerja apa. Analogi sederhananya begitu. Kita nggak tahu mau kerja apa, bahkan lebih parah lagi, kita jangan-jangan malah bekerja melakukan pekerjaan orang lain, atau malah jangan-jangan lagi kita malah tidur di tempat kerja. Paham ya dari sini ya? Jadi analoginya kalau kita jadi manusia yang tidak tahu rencana Tuhan, itu sama dengan manusia yang nak bekerja ini orang mesti nak kerja. Sudah berangkat ke kantor tapi aku yang ngopo ya? Itu sama. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau yang terjadi demikian, kalau dalam hal bekerja tadi, tentu sang pemilik bekerja kan juga akan repot ya, melihat begitu kok karyawanku kayak ini, kok bekerjanya seperti itu, kok tidak bekerja, kok malah tidur, atau mungkin hal-hal yang sebagainya seperti itu. Sama dengan kalau kita kembali di dalam konteks firman Tuhan tadi. Lantas Tuhan sebagai pencipta hidup kita kan juga akan sama. Bagi tak cipta ini kok ning dunya ora ono gunane, kok tidak berjamaah, kok tidak melakukan apa-apa, kok sebagai orang Kristen tidak ngapa-ngapain misalnya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Paulus di dalam Efesus 1 ayat 22a, bahwa ketika manusia hidup itu melakukan pekerjaan Allah. Ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau kami pelajari dan di dalam panduan dari sinode juga,
itu sumber awal ayat ini muncul adalah mengenai persoalan apakah kehidupan itu lebih baik dari kematian. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada waktu bisa dibaca konteksnya. Tapi itu kalau panjang ayat ini, itu diawali dari persoalan apakah benar kehidupan itu lebih baik dari kematian. Padahal kita selalu meyakini bahwa firman Tuhan itu kematian adalah sebuah keberuntungan. Mati adalah keuntungan. Ayat yang sangat populer gitu. Bahkan kalau kita dalam kebaktian juga selalu disampaikan bahwa hari kematian itu juga hari yang baik. Sama hal baiknya dengan pernikahan, dengan sukacita dan seterusnya. Nah, tapi ayat ini berbicara apakah jangan-jangan kehidupan lebih baik dari kematian. Nah, Paulus pada akhirnya menjelaskan bahwa memang kematian itu menguntungkan karena orang yang mati selesai dengan pekerjaannya. Betul? Kalau kita saat ini hidup kan masih bekerja. Kalau mati berarti sudah selesai dari semua pekerjaan. Keuntungannya di situ. Selesai, finish, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Keyakinan kita sebagai orang Kristen sudah mati, sudah berkumpul bersama dengan orang-orang di surga, bertemu dengan Tuhan Allah kita. Itu yang kematian. Memang menguntungkan. Tetapi dalam konteks Paulus ini, kehidupan juga baik. Karena kehidupan itulah yang nantinya akan menentukan kematian kita. Kehidupan adalah kesempatan kita untuk menjalankan pekerjaan dari Tuhan tadi. Menjalankan pekerjaan juga adalah anugerah. Saat kita melakukan pekerjaan dengan baik, maka upahnya juga baik. Lagi-lagi, semua konteks firman Tuhan nyambung dalam ayat ini. Pada akhirnya kematian tadi pun yang kita anggap keuntungan akan bertemu dengan orang kudus di surga, akan masuk bersama dengan kerajaan Allah, itu tidak akan terjadi kalau di dunia juga tidak melakukan pekerjaan yang nantinya upahnya akan besar di surga. Jadi kalau pertanyaan Paulus tadi yang awal dari kehidupan dan kematian, apakah mana yang lebih baik, maka keduanya sebenarnya adalah sama. Yang jadi masalah di sini dalam seluruh rangkaian adalah bagaimana hidup yang melakukan pekerjaan Tuhan sehingga kita bisa mendapat upah yang baik tadi. Karena akhirnya tujuan kita di dunia adalah melakukan pekerjaan. Nah, yang utama dalam hidup manusia bukanlah kesenangan, tetapi pekerjaan dan tanggung jawab Tuhan itu. Nah, kadang-kadang kita bertanya, seperti Pak Gito mungkin, dalam hati kecil kita, terus pekerjaan yang dunia ini apa? Apakah ada rinciannya? Apakah kalau Bapak Ibu dan Saudara dan saya kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, apakah di situ tertulis Sugito pekerjaan A, B, C? Apakah ada? Apakah Tusi punya pekerjaan A, B, C? Tidak ada. Itu yang kita sebagai manusia biasa, Bapak Ibu Saudara dan saya sering bertanya-tanya, terus apa definisi dari memuliakan Tuhan? Terus apa memuliakan Tuhan itu? Apa pekerjaannya? Apa jobnya anak ibarat orang bekerja? Apakah terus semua orang tugasnya sama? Apakah Yosua dan Jati tugasnya sama? Apakah Ibu Endang dan Ibu Suliah tugasnya sama? Kalau semua orang memuliakan Tuhan, kan kita sama gitu. Mau 100 orang datang ke sini tugasnya apa? Memuliakan Tuhan. Sama. 100 orang memuliakan Tuhan. Tapi apakah kalau dirinci pekerjaan Tuhan yang diharapkan itu sama? Belum tentu. Nah, di dalam kehidupan itulah, dalam kehidupan ini yang kita jalani sekarang, kita akan tahu tugas pekerjaan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Memang tidak ada rinciannya, tidak ada kertas tertulisnya, tidak ada Tuhan menuliskan satu persatu, tidak. Tetapi kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, makhluk yang sempurna, kita punya akal budi, punya pikiran, punya cara bertindak yang berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, konteks pekerjaan yang Tuhan inginkan
bergantung pada bagaimana kehidupan yang kita jalani saat ini. Misal, kita sebagai orang Indonesia, ya tentu tugasnya juga sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia. Tidak bisa kita melu-melu wong London yang berjabat tangan pakai tangan kiri. Tapi kebiasaan di dunia saat ini seperti itu salah. Salaman kok pakai tangan kiri. Kita lebih cepat menyalahkan. Itu hal simpel dan sederhana. Padahal budayanya sudah berbeda. Dan kita tidak bisa menyalahkan itu karena orang di sana mengenal budayanya demikian. Oke? Orang di tempat kita dalam melaksanakan budaya cuma jalan aja mungkin kita akan menuduh. Tetapi orang di luar sana belum tentu punya budaya yang sama. Sama seperti analogi yang pertama tadi, Idul Fitri, mungkin banyak di tempat lain juga tidak ada namanya maaf-maafan, tradisi sungkem, dan seterusnya nggak ada. Nah itu hal-hal yang contoh dasar, contoh yang mudah. Tetapi itu bisa kita lihat, misal kita sebagai orang Indonesia, kita persempit keluarga. Dalam kita hidup di keluarga kita masing-masing, kan kita juga bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kan konteksnya pasti juga berbeda, karena setiap keluarga latar belakangnya beda, sejarahnya beda, kebutuhan hidup berbeda, tingkat ekonomi berbeda, tingkat jenis-jenis pekerjaan berbeda. Itu juga akan menentukan apa pekerjaan yang kita lakukan di keluarga kita itu. Kita harus A, kita harus B. Nah itu tergantung pada kepekaan hati kita, pikiran kita masing-masing untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Nah itu macam-macam modelnya. Kalau dalam konteks pekerjaan, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, misal yang sederhana juga, doa. Mungkin kan akan berbeda-beda. Di satu keluarga ada yang bisa berkumpul di satu tempat makan, misalnya di ruang makan, berdoa bersama, bisa. Tapi ada keluarga tertentu yang tidak begitu, doanya doa sendiri-sendiri. Ya tidak apa-apa. Tidak harus pekerjaan Tuhan dalam konteks belajar berdoa itu terus nak ngumpul yang omah harus kumpul membentuk lingkaran berdoa, tidak. Itu pekerjaan Tuhan juga yang bisa kita lakukan. Mengajarkan doa pada anak, misalnya Pak Dwi. Mungkin kalau misal Cik Fiona belum bisa, mungkin dengan cara karena belum bisa doa sendiri, doa ditirukan, misalnya begitu. Itu kan juga pekerjaan Tuhan. Tapi kan beda-beda. Ada anak di sebuah rumah tangga saking pinternya iso ndonga, ya disuruh doa sendiri juga tidak apa-apa. Walaupun doanya hanya Tuhan terima kasih untuk hari ini, amin. Ya tidak apa-apa. Itu bagian dari pekerjaan Tuhan, mengajarkan untuk selalu mengucap syukur. Nah itu contohnya. Nah terakhir, pada akhirnya pesan daripada sinode, kita orang Indonesia, kita dalam keluarga, terakhir sama juga, hal ini digambarkan kita juga tidak bisa memilih kenapa kita saat ini menjadi warga GKJT. Kita juga nggak tahu kok jadi wong GKJT itu ya. Bahkan mungkin mayoritas di gereja ini adalah banyak yang latar belakangnya sudah dari GKJTU, sejak Mbah, sejak Buyut misalnya, itu GKJT, Bendosari misalnya. Nah, dalam konteks ini, apa yang harus kita lakukan sebagai warga GKJTU untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di GKJTU? Juga sama, tentu berbeda. Pekerjaan Tuhan di GKI, pekerjaan Tuhan di GBI, pekerjaan Tuhan di gereja-gereja yang lain juga pasti akan berbeda. Nah dalam ulang tahun GKJTU ini kita mencoba belajar bahwa kita harus menjalankan pekerjaan di GKJTU dengan bekerja sama. Ini berbeda. Sering kalau dalam pembahasan sinode klasis ada pembanding dan seterusnya, memang kita berbeda karakternya. Tiap gereja punya ciri khas yang berbeda. Kita kalau dibandingkan dalam hal ekonomi misalnya, kaguan kalau kita berbanding GKI, berbanding Betel, berbanding sebagainya, mungkin jauh. Dari segi tenaga gereja jauh juga. Kita nyatanya cari pendeta juga susah. Ya Bapak Ibu.
Tapi kemarin waktu perkenalan ada seseorang yang Bapak Ibu lihat ada dari GKJW atau dari mana nggih. Niku sampai turah-turah pelamar pendetanya, bahkan GKJW sudah overload sak gereja pendetanya bisa 3. Itu GKJW loh Bapak Ibu, belum gereja yang mungkin jauh lebih besar lagi dalam hal itu aja kita sudah kalah. Dalam konteks sinode, pekerja sinode kita sekarang mungkin gaji saja di bawah UMR. Kalau pekerja-pekerja yang lain, GBKP yang di sini misalnya, HKBP misalnya, dan seterusnya, bahkan gaji bisa lebih dari 10 juta. Itulah gereja. Nah, kita itu, terus di GKJTU gimana? Nah, tahun ini oleh Sinode diberikan tema sebagai tahun kemandirian gereja. Karena konteks tadi kita mencoba untuk mandiri sebagai sebuah gereja, tetapi juga bekerja sama karena banyak keterbatasan dalam gereja kita. Banyak yang jauh lebih, kita lihat gereja kita kecil, banyak GKJTU yang jauh lebih kecil. Kita lihat gereja kita cuma punya keyboard, ada gereja yang baru saja kehilangan seperangkat alat musik, alat sound dan seterusnya di GKJTU Banaran misalnya. Ya, ada di suatu ketika di tempat kita seperti ini, di tempat lain seperti apa. Nah, itulah kita perlu meningkatkan pekerjaan Tuhan dalam hal bekerja sama. Dalam tema ini disebutkan Cangcut Taliwondo Makarya Bangun Gereja. Minggu lalu kebetulan Pak Pendeta Sugiono, jadi bisa sekaligus tanya, beliau filosofi Jawanya kan lebih kuat. Intinya ternyata Cangcut Taliwondo adalah menyingsingkan lengan baju. Kalau mau buat ngertos kemarin ditanya, Pak Dwi, itu sinode itu Cangcut Taliwondo nopo nggih? Pengertiannya itu kan asing. Ternyata artinya menyingsingkan lengan baju, bersiap-siap. Nah, lebih konteks lagi yo, sembarang itu disiapkan, mengerjakan ikat pinggang, itu semua dalam konteks bersiap-siap, bersiaga, bekerja sama untuk membangun gereja. Mari kita perkuat kerjasama dengan jemaat-jemaat lain di GKJTU. Minimal yang bisa kita lakukan paling singkat dalam konteks klasis masih sering kita temui kalau ibadah bareng dia datang KPKP, KPPR, pemuda remaja. Mungkin kalau ada suatu ketika bapak-bapak atau nanti ada Natal bersama klasis misalnya, minimal bisa ikut datang. Membantu akan jauh lebih baik juga, memperkuat kerjasama karena dengan kita bersekutu bersama dengan klasis, lebih-lebih dengan sinode, kita juga akan lebih mengenal jemaat lain. Kita tahu jemaat lain, di situ terhubung silaturahmi tadi, jadi kenal, jadi paham, jadi tahu backgroundnya, dan itu akan menguatkan kerjasama kita antar gereja di GKJTU. Semboyan tahun ini GKJTU Cangcut Taliwondo Makarya Bangun Gereja. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di mana sinode kami GKJTU memberikan satu bahan yang indah dan kiranya boleh untuk kami pegang menjadi prinsip kami bersama dalam lingkup GKJTU, yakni Cangcut Taliwondo Makarya Bangun Gereja. Kami diajarkan ya Tuhan melalui firman-Mu ini bahwa pekerjaan Tuhan atas kami itu begitu banyak. Kami lahir di dunia ini tidak dengan sia-sia belaka, tetapi kami lahir dengan tugas tanggung jawab dari Engkau untuk memelihara bumi dan untuk menyebarkan ajaran-Mu saja. Di dalam konteks ini ya Bapak, di dalam ulang tahun gereja GKJTU,
kami mempelajari, kami memahami, kami mencoba untuk melakukan pekerjaan Tuhan, baik di dalam kami bernegara, baik di dalam kami berkeluarga, dan saat ini baik di dalam kami sebagai warga GKJT. Pekerjaan-pekerjaan yang ingin Tuhan lakukan atas kami mungkin berbeda-beda. Kiranya Tuhan boleh mengetuk hati kami, Tuhan curahkan Roh Kudus atas kami, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan bagi GKJT ini. Kami boleh memperkuat kerjasama, kami boleh untuk bersama-sama menyingsingkan dengan bersiaga untuk bersama-sama membangun gereja. Karena tanpa umatmu di GKJTU ini Tuhan, sinode maupun nama GKJTU sendiri itu tidak ada apa-apa. Ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya di gereja kami yang mungkin secara duniawi kecil ini, kami boleh untuk besar di dalam iman, kami boleh untuk besar di dalam berbagi, kami boleh untuk besar di dalam saling mengasihi, kami boleh untuk besar di dalam saling memahami, kami boleh untuk besar di dalam saling menyayangi satu dengan yang lain, sehingga boleh terjalin persekutuan yang erat, persekutuan yang kuat, yang saling menolong. Dalam konteks kecil gereja, keluarga pasti akan menjalan hingga tingkat yang paling besar, sehingga di dalam peran tugas kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami, itu akan membangun satu dampak yang besar untuk Indonesia, bahkan lebih-lebih untuk seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami, kiranya Tuhan boleh senantiasa berkarya bagi GKJTU. Tuhan sertai di usia 89 tahun, GKJTU boleh semakin maju, semakin berguna, semakin berdampak, semakin mandiri seperti visi di tahun 2024. Demikianlah ya Tuhan seru dan doa kami naikkan dan kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan yang percaya kepadanya di segala waktu dan segala tempat, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, yang berada Yesus Kristus anaknya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dibunuh, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kami keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan
Mari kita unjukkan doa-doa syafaat kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Engkau adalah sumber kehidupan, pemelihara gereja, dan pengharapan bagi dunia. Dengarkanlah doa syafaat kami. Kami bersyukur atas penyertaan bagi gereja pada saat kami merayakan HUT ke-89 GKJT. Kami mengingat kesetiaan-Mu dari generasi ke generasi. Terima kasih untuk kesaksian dan pertumbuhan iman umat-Mu selama ini. Berkatilah para pendeta, majelis, pelayan jemaat, fungsionaris, dan semua yang melayani. Berikan hikmat dan kerendahan hati dalam menjalankan panggilan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, dan para lanjut usia. Tumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga. Kiranya Engkau memelihara rumah tangga, memberi damai sejahtera, dan menolong setiap anggota keluarga untuk saling mengasihi. Kami mengingat mereka yang sakit, Ibu Sri Mulyani, Ibu Sutrima, Ibu Purwoningsih, Bapak Yugianto, Bapak Marion, Ibu Sri Widati, dan yang lainnya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga mengingat mereka yang lemah, yang sedang dalam duka maupun masa berduka. Kami bawa dalam doa keluarga Bapak Rudi. Dan juga kami berdoa bagi yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Ulurkan tangan-Mu guna menyembuhkan dan menguatkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin dan seluruh masyarakat. Tolonglah kami agar gereja tidak hanya berkumpul, tetapi juga diutus untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Semua doa ini kami naikkan kepadamu dengan iman dan pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya, Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan selama bumi didiami. Marilah kita berdoa mengantarkan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang Telah Kau limpahkan bagi kami.
Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kami, memelihara kami di dalam kami melalui hari demi hari. Kami tak lupa bersyukur atas berkat rezeki yang telah Engkau berikan bagi kami. Bapa, saat ini sebagai tanda syukur kami mengumpulkan sebagian berkat yang telah kami terima daripada-Mu sebagai persembahan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mohon Engkau berkenan untuk persembahan kami ini. Dan kami mohon Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi sehingga apa yang kami persembahkan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja ini. Kiranya Engkau memberikan nikmat kebijaksanaan bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat dikelola dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Lebih daripada persembahan dana yang kami berikan Tuhan, mampukan kami dalam kehidupan kami untuk mempersembahkan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami Bapa, dan bersama-sama kami akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yeah.
minggu depan dinyanyikan lagi Mas Dion. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GKJ ke-89, Tuhan memberkati. Langsung melu gakan. Yo, beda, baik nggak lah. Oh, super tau. Mas Jo. Bagus. Tapi kan kalau kalian itu yang empat suara. Kalau sudah ada lari. Oh ya, tangan kan kepegang. Benar. Betul. Mas Dion. Cantiknya langsung tenor. Terima kasih telah kami. Oh, terima kasih sudah menonton. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara berkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah di gereja maupun ibadah secara online melalui YouTube online. Untuk partai jemaat di minggu ini yaitu partai jemaat Tepek
Ibadah PK dan Andarsana akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Maret 2026 bertempat di keluarga Bapak Marzuki, dipimpin oleh Bapak Penata Mordawi Edi dan pujian menggunakan idom pasang majawi. Dimohon kehadiran dari seluruh jemaat. Dan langkah yang kedua yaitu untuk ibadah paling harum pada hari Minggu besok, iman kepada setiap warga jemaat untuk dapat membawa satu orang satu daun malam dan nanti akan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan dikumpulkan setelah ibadah selesai. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Lemak apa ya? Ya persoalan badan makanya depan lemak no. Ya Pak. Koneksi lah. Persoalan badan makanya lemak. Yang ada lemak kan?